Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan episode monolog Al-Quran. Memasuki pembahasan ayat kelima surat Al-Fatihah. Ayat ini sungguh sangat berbeda dengan ayat sebelumnya karena ayat kedua, tiga, dan empat adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di ayat kelima ini pernyataan dari manusia. Masuk selanjutnya ya, ayat ke-6 dan ke-7. Tapi kali ini kita akan membahas khusus dulu ayat kelima. Jadi kalau kita merenungkan surat Al-Fatihah, maka kita akan mengambil satu kesimpulan bahwa cukupkah ayat 2, 3, dan 4 melahirkan suatu pernyataan yang sangat fundamental di ayat kelima surat Al-Fatihah. Apakah fakta yang Allah paparkan di ayat kedua, 3, dan 4 surat Al-Fatihah itu cukup untuk membuat kita membuat suatu kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 5 surat Al-Fatihah? Ya, sebenarnya memang harusnya cukup. Mari kita baca dulu ayat 5 surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini sangat sederhana. Sebuah pernyataan sederhana yang maknanya terlalu dalam bahkan untuk bisa kita pahami. Kita baca terjemahannya adalah sekadar hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, kita merasa tidak ada yang aneh dengan pernyataan ini. Kita merasa ini hal yang sering sekali kita ucapkan dan tidak ada yang menggetarkan dari ayat 5 surat Al-Fatihah ini. Ya, kita juga baca Al-Fatihah dalam keadaan sholat itu sangat cepat ya. Saking hafalnya, saking seringnya kita membaca. Jadi sepertinya ayat kelima ini tidak ada tidak ada pengaruhnya lah sama kita. Nah, sebetulnya kalau kita baca ayat 2, 3, dan 4 yang merupakan sebuah perkenaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tentang siapa dia, apa fungsinya, dan untuk apa manusia hidup di dunia dan mau dibawa kemana manusia. Ya, kita paham ya bahwa ternyata ayat 2 dan 3 dan 4 surat Al-Fatihah ini dalam banget gitu maknanya, yang sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap apa sih gitu, pernyataan biasa yang gak masuk ke dalam perasaan, gak masuk ke dalam pikiran. Kenapa bisa begitu ya? Karena Al-Quran ini adalah bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutur katanya gak sama dengan cara manusia memproduksi kalimat-kalimat ya. Makanya memang agak sulit menyamakan frekuensi antara kita dengan Allah. Kebanyakan orang pasti gagal karena ya mungkin kebanyakan orang tidak terlalu yakin itu dari Tuhan. Juga karena tidak terlalu merasa bahwa kitab suci itu sesuatu yang luar biasa. Intinya begitulah manusia sering menyikapi kitab suci dan kenyataannya perilaku kita memang jauh dari apa yang sebetulnya Allah inginkan. Padahal kita sering membaca Al-Quran ya, membaca kitab suci. Nah, termasuk juga ketika kita membaca ayat kelima. Mengapa ayat ini menarik? Karena ayat kelima ini adalah suatu bentuk pernyataan yang keluar dari kesadaran manusia setelah dia memahami makna ayat 2, 3, 4 surat Al-Fatihah. Jadi sebelum kita sampai ke ayat kelima, maka kita harus memahami dulu ayat 2, 3, 4. Tapi kebanyakan dari kita kan tidak. Kita membaca ayat kelima ya karena ayat 2, 3, 4-nya kita udah baca gitu. Padahal bukan sekadar baca gitu, tapi kita memahami maksud Allah apa. Sehingga ketika kita menyatakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pun benar-benar paham mengapa kita menyampaikan kalimat itu. Hal yang harus jadi catatan setelah kemarin kita membahas tentang ad-din itu adalah hutang.
hutang dari pembayaran kita atas apa yang Allah berikan dalam pengaturannya di alam semesta, maka hutang itu kita tetapkan sebagai suatu perjanjian antara kita dengan Allah. Jadi kita sadar nih, waduh bener ya, kita ini berhutang. Kita ini nggak bisa lenggang kangkung aja di bumi. Ada sesuatu yang nanti akan menanti kita, hari akhir, hari pembalasan. Hari di mana semua perilaku kita akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, karena kesadaran itulah maka kita menyatakan pada Allah bahwa iya deh, kami ini bukan siapa-siapa, manusia biasa. Dan yang paling mungkin, yang paling wajar dan paling layak untuk diabdi ya cuman Engkau, cuman Allah aja. Dan dimintai pertolongannya juga cuman Engkau doang, gitu kan? Bahasanya seperti itu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah mengabdi itu apa? Mengabdi itu apa gitu ya? Kalau kita memikirnya bahwa mengabdi itu ya ibadah aja, beribadah itu sebatas ritual gitu kan. Kita selama ini memahami bahwa ibadah itu ya sholat 5 waktu, puasa, zakat, naik haji, infak, sedekah. Ya begitulah ya minimalnya. Yang lain-lainnya apa? Syariat-syariat Islam gitu kan. Masih ngebayangin bahwa menjadi hamba Allah atau menjadi budak Allah, bahasa mengabdi itu kan sama dengan bahasa membudakkan diri ya. Walaupun memang banyak orang yang tidak mau menggunakan kata mengabdi, abdi itu artinya budak. Nah, kalau kita memahami makna budak, kita memahami bahwa budak itu sebetulnya nggak punya pilihan. Kalau dia disuruh sama majikannya, apa dia bisa menolak, apa dia bisa menunda, apa dia bisa berpikir ulang, tidak gitu. Dia memang dipenuhi kebutuhannya, tapi dia juga mempunyai tanggung jawab. Nah, dari kata budak saja, memangnya kita mau diperbudak Tuhan? Kita mikirnya nggak masalah kok, memperbudak diri itu mudah. Ya menjalankan ibadah, menjalankan syariat, simpel aja, sederhana. Nah, hal yang jadi masalah adalah ternyata tidak sesederhana itu. Memperbudak diri dalam konteks yang Allah inginkan adalah kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai installer kita, operasional sistem kita. Jadi kalau kita berkata bahwa iyyaka na'budu, berarti kita tidak menggunakan operating system lain, OS lain selain Al-Quran. Gampang tidak? Tidak kan? Nah inilah yang seharusnya kita pahami gitu ketika kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu nggak gampang. Pertama, membayangkan jadi sekadar budak aja sulit. Apalagi kalau kita harus menjadikan Al-Quran sebagai operating system. Operating system itu kan harus di-download dulu. Maksudnya gini, kita kan nggak bisa menjadikan Al-Quran operating system kalau kita nggak ngedownload ya. Kita nggak ngeganti apa yang kita ada dengan operating system yang ada dengan Al-Quran. Kita tambah sulam aja lah gitu. Kita jadikan Al-Quran tuh sebagai tambahan ya penyempurna operating system kita, nggak bisa gitu. Kalau device yang memang peruntukannya untuk Android, kita downloadin operating systemnya bukan Android, nggak bisa kan. Nah harusnya kita mikirnya begitu. Jadi gampang nggak jadi budak Allah? Nggak gampang. Tapi orang-orang yang memahami ayat 2, 3, dan 4 menyadari bahwa ya gimana kita nggak pakai operating system dari Allah kalau kita sendiri juga hidup ya diatur semuanya sama Allah gitu. Ini kan kesadaran yang tingkat tinggi ya. Makanya sebelum banyak orang yang tidak sampai ke ayat kelima karena ya pertama dia menolak pengaturan Allah dalam hidupnya dan juga perkenalan Allahnya sebagai Rob dan Malik dan apa juga hari kiamat. Kedua bahwa dia sadar bahwa loh kalau gitu gue manusia tuh nggak ada kerennya ya kok harus pakai operating system yang dibikin sama Tuhan. Kita nggak boleh mikir sendiri, kita nggak boleh
menggunakan apa pola menggunakan akal kita secara optimal gitu ya. Nah ini juga harus dijadikan suatu kesadaran bahwa kebanyakan orang menolak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan karena dia menyadari bahwa dengan meniadakan dengan mengabdi Tuhan, dia meniadakan dirinya. Dengan meniadakan dirinya, dia kehilangan segala kemanusiaannya, kehebatannya sebagai makhluk yang paling tinggi di dunia, di bumi ya. Jadi kayak tadinya tinggi, itu tadinya 1, menjadi 0 gitu. Karena ini adalah sesuatu yang mereka sadari gitu. Jadi kalau orang dibilang bahwa oh, mereka tuh kafir karena nggak ngerti aja, justru karena mereka ngerti gitu. Justru karena mereka ngerti bahwa menjadi penganut agama, mengabdi pada Tuhan, itu berarti meniadakan dirinya. Meniadakan dirinya berarti dia nggak bisa berpikir bebas, tidak bisa mengoptimalkan kemampuan berpikirnya. Akhirnya dia mencoba membuat tandingan-tandingan Al-Quran, tandingan-tandingan filsafat dari Tuhan ya. Karena dia merasa tandingan-tandingan hukum gitu. Karena dia merasa, ya emang kenapa saya bisa kok bikin hukum baru, bikin filsafat baru, bikin moralitas baru, dan lain-lain ya. Ya inilah yang seringkali justru orang-orang beragama tidak sadari bahwa orang-orang kafir tuh niat banget loh. Niat banget gitu, sadar banget bahwa mengabdi pada Tuhan, meniadakan dirinya, membuat mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari Tuhan atau bahkan mematikan Tuhan itu sendiri. Dan disinilah kita berada di dunia yang dibangun orang-orang kafir. Walaupun ya ada orang Islamnya, ada orang yang tunduk sama Allahnya, tapi mereka tidak memberikan kontribusi yang sangat besar setelah masa kemunduran Islam ya. Ya itulah makanya kita harus mencoba meyakinkan bahwa kalau memang kita pengen Al-Quran itu menjadi operating system kita, kita yakin bahwa hidup ini memang harus dijalani dengan Al-Quran, ya buktikan gitu bahwa Al-Quran bisa menjadi suatu source atau energi, juga cara mengatur kehidupan ini dalam segala sisi gitu. Pengabdian kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini juga memberikan satu konsekuensi yang konsekuensinya nanti dibahas di ayat 6 dan 7 surat Al-Fatihah. Tapi setidaknya di ayat 5 ini kita harus sadar dulu gitu ya bahwa makna dari mengabdi itu nggak main-main, nggak gampang. Kita tuh sudah mengenalkan diri, sudah menunjukkan bahwa iya deh aku mau deh ngikutin apa mau Allah. Caranya apa? Caranya menginstal seluruh isi Al-Quran dan menjalankan sesuai dengan urutannya. Nah ini nggak gampang gitu. Ini dulu yang harus kita sadari gitu, bahwa jangan jumawa menganggap diri kita Islam, menganggap diri kita beriman, kita paham nih ayat 2 sampai 3 sampai 4 surat Al-Fatihah. Tapi ketika sampai ke ayat kelima mikir-mikir lagi gitu ya, mau nggak sih jadi mengabdi sama Allah? Ya ini emang nggak gampang gitu, dan kita harus renungkan dalam-dalam dan berusaha memang mewujudkan apa yang sebetulnya manusia sendiri nyatakan ya, bukan yang Allah minta gitu. Karena Allah nggak maksa gitu, Allah cuma memberikan faktanya begini loh. Makanya Allah bilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi memang pernyataan ini lahir dari kesadaran manusianya itu sendiri. Ya ini nggak gampang. Sekian pembahasan ayat 5 surat Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.